Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar para sahabat YouTube dimanapun Anda berada? Semoga semuanya baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang satu apapun, dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Kembali lagi dengan channel YouTube Sawit Dan. Hari ini hari Ahad atau Minggu tanggal 26 Maret 2023. Info pertama mengenai sawit. Untuk harga CPO, terupdate harga CPO di KPBN Rp11.800 per kilogramnya, Rp11.800 per kilogram. Kemudian ada berita sawit, saat BBJ gagal jadi barometer harga CPO dunia. Info sawit Jakarta, harapan Indonesia sebagai barometer harga CPO dunia tidak semulus yang dibayangkan. Buktinya selama perdagangan fisik CPO diterapkan oleh Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Berjangka Jakarta atau BBJ, kurun waktu 6 bulan sejak diluncurkan pada pertengahan tahun, tepatnya di bulan Juni 2009 silam, belum dirasa memuaskan. Pasalnya sejumlah CPO yang diperdagangkan hanya mencapai 29 juta kilogram atau sekitar 58 slot. 58 lot. Jadi rata-rata per bulan CPO yang diperdagangkan berkisar 11 lot. Angka ini dianggap masih jauh dari yang diharapkan. Padahal diadakannya pasar fisik CPO merupakan kristalisasi gagasan dari dunia lembaga, yakni Kementerian BUMN dan BBJ. Peluncuran pasar fisik ini adalah kristalisasi gagasan Kementerian BUMN dan BBJ dengan mimpi ketika Indonesia sebagai produsen utama CPO seharusnya bisa menentukan harga spot dan future CPO. Papar Direktur Utama BBJ Hasan Zain kala itu kepada Info Sawit. Pelaku sawit nampaknya masih menunggu. Ini diperlihatkan dari masih sedikitnya pemain yang aktif. Buktinya baru ada 4 perusahaan yang menjual CPO-nya di BBJ, diantaranya PT Perkebunan Nusantara, PT PN 3, PT PN 4, PT PN 5, dan PT PN 7. Padahal perusahaan yang didaulat sebagai penjual CPO ada 11 perusahaan. Dari keempat perusahaan negara penjual CPO di BBJ tersebut, PT PN 5 menempati urutan pertama dengan menjual sebanyak 27 lot atau mencapai 48% dari total penjualan. Selanjutnya disusul PT PN 3 sebanyak 22 lot atau sekitar 39%. Lantas PT PN 4 sekitar 9% dan terakhir PT PN 7 sebanyak 2 lot atau mencapai 4%. Kondisi serupa diperlihatkan perusahaan pembeli CPO yang juga masih bisa dihitung dengan jari. Hingga Desember 2009 pembeli CPO di BBJ ada 4 perusahaan, diantaranya PT Musimas sebagai pembeli terbesar dengan persentase mencapai 45% dari total CPO yang diperdagangkan atau setara dengan 26 lot. Lantas disusul oleh PT Nagamas Palm Oil Lestari dengan pembelian sebanyak 15 lot atau sekitar 26%. Kemudian PT Pelita Agung Agri Industri dengan 13 lot atau 22%, dan terakhir PT Wilmar Nabati Indonesia mencapai 4 lot atau sekitar 7%. Diakui pasar fisik CPO yang dilakukan BBJ tidak bisa dijadikan referensi harga CPO. Pasalnya volume CPO yang diperdagangkan masih sedikit. Padahal pasar fisik CPO ini telah mendapat dukungan dari Badan Pengawas Perdagangan di Berjangka Komoditi Bapeti, Departemen Perdagangan. Salah satu syarat berhasilnya pasar fisik CPO ialah volume CPO yang diperdagangkan mesti besar. Pasalnya tingkat liquid sangat berpengaruh pada penentuan harga yang akan dibentuk. Paling tidak BBJ harus menjual CPO dengan volume sekitar 10% dari total produksi CPO nasional. Bila dibandingkan dengan Malaysia, angka tersebut sudah sangat cukup. Pasalnya MDEX sendiri kadang melakukan tender CPO per bulannya bisa mencapai 200.000 ton. 200.000 ton, bahkan ada yang sempat mencapai 50 ton per hari.
Sementara kunci sukses pasar fisik CPU bisa liquid jika pembeli dan penjual berjumlah banyak. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, sementara untuk harga TBS sawit di daerah Merangin terupdate Rp2.240 per kilogram, di tingkat PKS Rp2.240 per kilogram. Bagaimana dengan di daerah lain? Mari kita cek di grup YouTube, maaf, di grup Facebook ya. Pertama ada teman kita namanya di Facebook ini calon jenazah di Bukit Kerikil Riau, di tingkat rem Rp2.400 per kilogram, Bukit Kerikil Riau ya. Kemudian ada Ansori, harga turun. Kemudian ada Roni DRC, barusan nimbang Rp2.200 per kilogram di Sumatera Barat, Kabupaten Dharmasraya. Kemudian ada lagi teman kita Andri Damanik di daerah Simalungun Rp2.120 per kilogram harga sawit bosku. Kemudian ada teman kita Herman Mateng Ram Rp1.960 per kilogram. Kemudian ada Mas Gins Putra Jateng di Ram Rp2.200 per kilogram. Di mana nih? Kita lihat Mas Gins Putra Jateng di Tembesi Jambi. Oh. Kemudian ada Mami Putri di Tapung turun 200. Kemudian ada Yusuf Erna Lalembu Rp2.075 per kilogram. Deone Deksi Diana Cindy Pasaman Barat Sumatera Barat, tadi nimbang Rp1.800 per kilogram. Kemudian ada Arki Pitaloka di Bengkulu Rp3.400 per 2 kilo, berarti Rp1.700 per kilonya. Kemudian Abu Lamrimba di Aceh Rp2.020 per kilogram di tingkat ram pengepul ya. Kemudian ada Penny Rp2.030 di Agam. Baik sahabat YouTube dimanapun Anda berada, demikian info dari Sawidan kali ini mengenai harga sawit, harga minyak sawit CPO, juga berita sawit lainnya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap. LKMD, lebih kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.